Batas antara dunia virtual dan dunia nyata terus berkurang, memberikan pengalaman yang memukau yang beberapa waktu lalu hanya dapat ditemukan dalam imajinasi penulis fiksi ilmiah. Realitas virtual atau VR telah menjadi keunggulan besar berikutnya dalam beberapa tahun terakhir, tapi akhirnya telah menjadi cara untuk menghasilkan gambar, suara, dan sensasi realistis lain yang menempatkan Anda di tengah-tengah dunia hayalan yang spektakuler. Mereka telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital dan fisik. Bagaimana sejarah AR dan VR, sejauh apa teknologi ini telah berkembang, dan seperti apa potensinya di masa depan? Yuk kita cari tahu! Augmented reality atau AR merupakan sebuah teknologi yang menggabungkan elemen dunia nyata dengan elemen digital. Dengan menggunakan perangkat seperti smartphone atau kacamata AR, pengguna bisa melihat dan berinteraksi dengan objek dan informasi digital yang terintegrasi dengan lingkungan fisik mereka. Dengan teknologi ini, objek virtual tampak seolah-olah ada di dunia nyata. Virtual reality atau VR di sisi lain memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan buatan yang sepenuhnya simulasi komputer. Dengan bantuan headset virtual reality, teknologi ini menciptakan suasana sepenuhnya virtual, memisahkan pengguna dari dunia fisik sekitar mereka. Sedang mixed reality adalah gabungan antara AR dan VR. Untuk sejarah digital reality di Indonesia mulai tren di tahun 2016. Saat itu mungkin pernah bermain Pokemon ya. Oke, dan di situ saya juga mulai untuk mengembangkan aplikasi yang namanya Nusantara, yaitu nanti anak-anak bisa membeli flashcard, kemudian nanti kita scan flashcard, kan muncul beberapa objek-objek yang terutama menampilkan Indonesia. Di tahun 2019 gitu, tren naik ke arahnya ke virtuality, dan kebetulan saya mendapatkan pendanaan di tahun 2019 untuk mengembangkan simulasi alat berat gitu ya dari perusahaan asing kayak gitu. Nah, di situ kita mengembangkan simulasi ekskavator. Saat itu kita mengembangkan ekskavator dengan merek Matador dan Komatsu PCI 200 ya kayak gitu. Itu mulai tren virtual reality. Jadi nanti bedanya adalah augmented reality, kita objek Pokemon itu kan objek virtual ya, dan kemudian masuk ke dunia nyata. Tapi kemudian untuk virtual reality berkebalikan, jadi itu objek virtual, objek nyata kita akan masuk ke dunia virtual kayak gitu. Nah, kita ada beberapa project ya. Saat itu kita menggarap bisa di rumah sakit, simulasi untuk rumah sakit, simulasi kedokteran, kemudian di kampus beberapa simulasi teknik dan kedokteran. Kita bersama dengan pihak UGM, kemudian pihak UNS dan sebagainya. Kampus kita kolaborasi, dan di tahun 2020 gitu ya, mulai tren arahnya sampai sekarang mixed reality. Jadi kita bisa merasakan gitu ya, merasakan dunia virtual dan dunia nyata itu gabung gitu ya, dan kita bisa berinteraksi. Kita berada di dunia nyata gitu, kemudian kita nanti bisa menggunakan kacamata, di depan kita ada objek virtual yang kemudian kita bisa berinteraksi dengan objek itu. Nah, itu mulai tren. Tapi sebenarnya saya di tahun 2018 saya pernah mengembangkan mixed reality itu, tapi memang saat itu riset kami harus selesai karena memang alatnya sudah tidak diproduksi dari luar negeri, sehingga kami memutuskan untuk mengembangkan virtual reality. Setelah kita mengetahui apa itu AR, VR, dan MR, kita harus mengetahui juga apa sih fungsi dari teknologi tersebut dan bagaimana tahapan proses pembuatannya. Digital reality mengubah cara kita berlatih dan belajar. Virtual reality memungkinkan kita melakukan simulasi medis tanpa resiko bagi pasien.
Augmented reality menghadirkan pelatihan teknik tanpa membutuhkan alat fisik yang mahal, dan mixed reality menciptakan lingkungan pelatihan yang lebih realistis. Kami mengembangkan solusi ini untuk mereduksi biaya dan resiko, khususnya bagi lembaga pendidikan dan industri lokal. Untuk fungsi digital reality di Indonesia, yang pertama adalah untuk simulasi pendidikan, yaitu contohnya adalah kita bisa mensimulasikan di bidang kesehatan kedokteran, jadi kita bisa seakan-akan melakukan sebagai dokter ya, mahasiswa sebagai dokter bisa melakukan operasi bedah mayat di rumah sakit tanpa harus kita ke rumah sakit. Dengan cukup dengan alat yang namanya Oculus gitu, kita kemudian bisa masuk ke rumah sakit dan melakukan proses SOP pembedahan mayat, kemudian simulasi untuk kemudian radiologi dan CT scan kayak gitu. Untuk tahapan pengembangan digital reality sebenarnya ada 3 tahapan sederhana ya. Yang pertama adalah concepting, yang kedua adalah develop, yang ketiga adalah deployment. Nah, setiap tahapan itu nanti ada beberapa tahapan. Yang pertama concepting, pertama adalah requirement gathering. Nanti kita menemukan kebutuhan dari klien, kemudian ada proses kita bikin mockup, low fidelity, high fidelity. Di situ kita merancang dalam bentuk user interface gitu. Dan tahap selanjutnya adalah kita menuliskan semua kebutuhan dari klien dalam dokumen namanya virtual experience document gitu. Kemudian di tahap yang development tadi, tahap yang kedua, di situ ada proses pengembangan. Yang pertama pengembangan animasi, pengembangan voice over, sound record audio, kemudian memprogram aplikasi. Dan ketika aplikasi sudah jadi, kita ke tahap ke deployment, yaitu tahap kita kemudian quality assurance, mengecek semua aplikasi apakah sesuai dengan fungsi dan kebutuhan dari klien dari awal. Ini adalah to become world-most impactful, juga senang, training. Kita selalu berdiskusi dengan klien, apakah kebutuhan mereka dan apa yang bisa kita lakukan. Kadang apa yang mereka minta itu tidak seperti apa yang mereka butuhkan, sehingga produk yang kita tawarkan yang pertama A bisa menjadi Z. Karena dengan diskusi dan juga mungkin kita saling melempar ide, akhirnya kita tahu kebutuhan dari klien itu seperti apa yang kita bisa lakukan seperti apa. Itu sering terjadi di beberapa lokasi karena salah satunya adalah mungkin pemahaman konsep VR, AR, MR sendiri dari klien sedikit berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi, dan juga kita melihat bahwa kadang-kadang teknologi yang mereka minta itu tidak fit dengan kebutuhannya, sehingga kita menawarkan solusi yang lebih baik, lebih tepat, sehingga tidak hanya menjadikan proyek tetapi juga menjadi solusi untuk klien itu sendiri. Penerapan teknologi VR, AR, dan MR sudah membuka pintu bagi inovasi dan kreativitas baru dalam berbagai industri. Pengembang dan desainer bisa menciptakan konten yang menarik dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin. Digital reality itu memiliki 3 manfaat utama. Pertama, mengundang keramaian seperti tempat wisata, museum, dan lain sebagainya. Kedua adalah menurunkan biaya praktikum, terutama untuk praktikum-praktikum yang berbiaya lebih mahal lagi. Kemudian yang ketiga adalah mengecilkan risiko dalam pelatihan medis dan teknis. Itu. Tantangannya adalah pasar lokal yang masih memahami teknologi ini sebagai permainan, bukan sebagai suatu media pelatihan dan juga penarik keramaian yang serius. Padahal potensinya cukup besar di sini. Untuk penerapannya digital reality ada beberapa hal ya, tapi yang paling kemudian banyak dibutuhkan adalah untuk simulasi training, simulasi pendidikan gitu. Di situ kita proses belajar praktikum kayak gitu. Jadi kalau kita harus membangun sebuah laboratorium yang fisik itu kan membutuhkan biaya yang mahal gitu ya. Nah, kemudian kita coba bikinkan dalam bentuk virtual reality. Jadi cukup Oculus di bawah gitu, kemudian di situ kita bisa belajar praktikum sama halnya seperti kita melakukan aktivitas di dunia nyata gitu. Contohnya adalah kita simulasi untuk memandikan pasien. Jadi kita sebagai mahasiswa ilmu keperawatan gitu ya, kemudian di situ ada proses untuk bagaimana memandikan pasien gitu. Kemudian kita juga bisa
sebagai perawat hemodialisis gitu ya. Jadi kita belajar mulai dari pengenalan alat hemodialisis, kemudian bagaimana sih tahapan-tahapan melakukan proses hemodialisis kepada pasien. Nah, itu semua diajarkan dengan interaksi tangan kayak gitu. Jadi tidak hanya kemudian kita hanya kalau pembelajaran itu hanya melihat saja, tapi kemudian kita bisa berinteraksi, kita bisa seakan-akan kita bisa menyuntik ke pasien gitu dengan tangan kita gitu ya, sehingga mirip dengan aslinya gitu. Dunia pendidikan mengalami perubahan signifikan dengan adopsi penerapan teknologi ini. Pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan efektif dengan pengalaman yang mendalam dan interaktif. Di Universitas Airlangga, kami menghadapi tantangan besar dalam menyediakan alat-alat praktek yang mahal, seperti CT scan. Akses terhadap perangkat ini terbatas sehingga membuat pembelajaran sangat sulit untuk dilakukan secara efektif. Namun dengan solusi virtual reality yang dikembangkan oleh PT Villette, saat ini mahasiswa kami sudah bisa melakukan simulasi yang realistis dan terjangkau. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mengubah berbagai sektor, termasuk dunia pendidikan. Poltekkes Kemenkes Semarang berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengembangkan digitalisasi layanan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan publik. Salah satunya adalah pengembangan Smart Lab hemodialisa berbasis virtual reality. Inovasi teknologi ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya tentang kesehatan ginjal. Hal ini selaras dengan sentra unggulan Poltekkes Kemenkes Semarang atau SUP, yaitu kesehatan ginjal. Smart Lab ini bukan hanya sekedar laboratorium biasa, tetapi merupakan inovasi digitalisasi pembelajaran yang lebih efektif dan berkualitas. Inovasi ini juga sebagai investasi masa depan yang luar biasa bagi Poltekkes Kemenkes Semarang. Saya percaya bahwa Smart Lab akan menjadi metode pembelajaran yang inovatif dan inspiratif, mampu sebagai rujukan dalam berkontribusi guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan kesehatan di Indonesia. Kami telah menghasilkan simulasi pembelajaran yang lebih realistis dan inovatif. Mahasiswa dapat berlatih melakukan tindakan hemodialisa secara berulang-ulang dalam lingkungan yang aman dan terkendali. Hal ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, terutama dalam meningkatkan keterampilan praktikum dan mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja. Selain itu, pengembangan Smart Lab juga memberikan manfaat bagi institusi. Smart Lab dapat dijadikan sebagai pusat pengembangan inovasi layanan pendidikan, khususnya kesehatan ginjal, serta menjadi rujukan bagi institusi pendidikan lainnya. Dan kami berharap Smart Lab dapat menjadi contoh bagi institusi pendidikan lainnya dalam memanfaatkan teknologi meningkatkan kualitas pembelajaran. Saat ini kita akan mencoba memainkan virtual reality, ini menggunakan Oculus. Akbar bisa coba. Oke, ini yang dimainkan Akbar akan tertampil di layar, bisa disaksikan. Kita mengembangkan beberapa aplikasi gitu, mulai dari kedokteran, pariwisata, dan teknik kayak gitu. Oke, ini aplikasi untuk CT scan, jadi seorang radiografer nanti mahasiswa radiografer bisa belajar di rumah sakit gitu ya. Kita tampilkan di sini rumah sakit, mulai dari masuk ruangan, kemudian proses di dalamnya, ada CT scan gitu.
Teknologi imersif seperti VR, AR, dan MR menawarkan pengalaman unik yang sesuai dengan berbagai kebutuhan. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk benar-benar merasakan kehadiran di dunia maya mereka, berinteraksi dengan objek dan lingkungan maya dengan cara yang sama seperti di dunia nyata. Proyek-proyek yang memiliki manfaat mengundang keramaian itu kita mengerjakan Museum Wahonooroto, di mana di situ kita menggabungkan antara digital dengan barang-barang bersejarah sehingga mengundang generasi muda untuk datang ke lokasi tersebut tanpa menutupi pesona-pesona koleksi bersejarahnya sendiri, sehingga terjadilah perkawin silangan antara teknologi dan juga barang bersejarah dan menghasilkan keramaian yang ada seperti sekarang ini. Sedangkan untuk manfaat yang mengecilkan resiko, itu kita memiliki beberapa modul yang sedang kita kerjakan, yaitu CT scan, di mana ketika kita berlatih CT scan di mesin yang sebenarnya, tentu kita akan mendapatkan biaya resiko radiasi. Di situ resiko radiasi kita hilangkan dengan menggunakan VR. Dan biaya pengadaan mesinnya juga kita perkecil dengan teknologi VR yang kita buat sekarang di sini. Kemudian ada juga latihan ventilator, hemodialisis, kemudian ada juga kardiak dan lain sebagainya, yang mungkin jika kita sebutkan satu-satu akan sangat panjang, tapi kurang lebih kita bisa mengecilkan resiko dan juga mengecilkan biaya dan juga mengundang keramaian dengan teknologi yang kita hadirkan sekarang. Kagungan Dalam Museum Wahonooroto ini merupakan salah satu kompleks wisata dari Keraton Yogyakarta. Jadi kalau kita membahas tentang penggunaan teknologi dalam museum ini tidak terlepas dari pada tahun 2023 itu dilakukan revitalisasi museum. Jadi revitalisasi ini bukan hanya berfokus pada renovasi bangunan yang memang bangunan ini menjadi lebih luas, tetapi juga berfokus pada penyajian koleksi, termasuk di dalamnya adalah membentuk pengalaman-pengalaman berkunjung yang baru. Nah, dari sini visi misinya dari museum sendiri adalah juga kita mencoba menarik pengunjung dari generasi muda agar bisa melestarikan dan mengenal budaya yang ada di Keraton Yogyakarta. Jadi dari hal tersebut, Museum Kagungan Dalam Museum Wahonooroto sendiri menggandeng para anak muda, terutama dari Philips ini, untuk ikut sama-sama membangun atau menyajikan teknologi audio visual ini, termasuk teknologi dari digital reality. Mengapa kita menggunakan teknologi ini adalah persoalan awalnya di museum ini cenderung koleksinya, walaupun koleksi ini beragam tentang transportasi di keraton, tetapi anak-anak cenderung koleksinya adalah monoton atau terkesan bosan. Jadi kita ingin menghadirkan teknologi ini agar anak-anak atau generasi muda ini tidak bosan dengan sejarah. Dalam dia belajar budaya, dalam mempelajari sejarah, dia tidak bosan, sehingga dengan teknologi ini kita harapkan anak-anak bisa tertarik dengan sejarah itu. Seperti yang ada di Kids Drawing ini, jadi teman-teman atau anak-anak muda itu bisa mewarnai sambil dia belajar. Ternyata di Yogyakarta itu ada tentang sumber filosofi, atau ternyata di Jogja itu ada sejarahnya ketika pada zaman dahulu masih menggunakan kereta-kereta dan lain sebagainya. Keuntungan yang didapat atau manfaat dari penggunaan teknologi ini sangat banyak sekali. Jadi yang pertama kita lihat adalah feedback dari pengunjung. Jadi sebelumnya pengunjung itu syarat akan kebutuhan interaksi, dengan adanya teknologi ini kita membuka cara baru dalam berinteraksi dengan generasi muda. Jadi ini jadi salah satu tambahan pengalaman buat pengunjung. Oh, ternyata ada pengalaman baru nih dari teknologi ini yang mungkin bisa dihadirkan melalui teknologi. Setelah penggunaan teknologi ini, manfaat lainnya adalah memang ada peningkatan jumlah pengunjung. Jadi dalam proses revitalisasi itu, baik renovasi atau penggunaan teknologi ini
memang akhirnya berujung pada kepuasan pengunjung dan akan meningkatkan pengunjung. Jadi setelah penggunaan teknologi ini, pengunjung meningkat beberapa kali lipat daripada sebelumnya. Teknologi VR, AR, dan MR telah membawa perubahan besar pada cara berinteraksi dengan dunia digital dan fisik. Dari industri game hingga pendidikan, dari pelatihan medis bahkan desainer arsitektur. Teknologi ini sudah mengubah landscape bisnis dan kehidupan kita sehari-hari. Dalam transformasi digital yang terus berlanjut, VR, AR, dan MR akan terus menjadi pendorong inovasi dan kemajuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk pengembangan digital reality ke depannya tentunya ada beberapa teknologi yang bisa kita kembangkan ya, sehingga harapannya itu teknologi yang sekarang itu bisa serealistis mungkin. Jadi seakan-akan antara dunia nyata dan dunia virtual itu nggak ada bedanya kayak gitu. Nah, sekarang pengembangan sudah bisa hand tracking ya, sehingga kita tidak perlu menggunakan controller, kita bisa melakukan interaksi objek dan sebagainya menggunakan tangan gitu. Dan mungkin nanti Oculusnya akan semakin tipis lagi sehingga kita bisa melakukan komunikasi juga. Sekarang sudah bisa dikembangkan teknologi multiplayer, jadi kita melakukan simulasi dari rumah, kemudian rekan kita berada di rumah yang lain, kita bisa belajar barengan, tidak harus kemudian kita belajar di kampus kayak gitu. Nah, harapan saya ke depan riset ini nanti bisa dikembangkan, kita bisa melakukan mengobati pasien ya dari jarak jauh gitu ya, menggunakan alat Oculus, kemudian tinggal kita, misal kita berada di daerah-daerah ya yang sulit untuk kemudian dijangkau oleh dokter dan sebagainya, nanti di sana bisa ada proses komunikasi jarak jauh kayak gitu. Mengapa saya mengembangkan digital reality? Saya ingin memberikan kontribusi di dunia pendidikan ya, untuk bagaimana pembelajaran praktikum itu bisa, pertama tentunya kita bisa lebih murah ya, dan tanpa resiko gitu ya, sehingga pembelajaran di daerah gitu bisa dengan mudah mendapatkannya gitu. Digital reality itu memiliki banyak potensi. Di sini di Philips kita masih mengembangkan potensi digital reality menjadi ke arah yang lebih advance lagi, terutama sekarang ke arah AI. Kita sedang mengembangkan AI untuk edukasi dan juga untuk pendidikan, di mana kita nanti bisa berdiskusi dengan AI tersebut tanpa harus mendatangkan mungkin orang-orang tertentu yang memiliki keterbatasan waktu, tenaga, dan mungkin mereka sedang berada di lokasi yang jauh seperti itu. Selamat datang dalam modul pembelajaran CT scan. Selanjutnya, para pengguna silahkan untuk memilih jenis regio pemeriksaan, yaitu mulai dari regio kepala, toraks, dan juga abdomen. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai CT scan kepala.